Selamat malam. Oke. Malam ya, Tasya. Iya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Tasya. Ini kalau Malam, Pak. bahasa bahasa Jepang ini apa ini? Tanya apa kabar nih? Apa kabar ya? Apa kabar? Genki desu ka? Oh, oh Genki desu ka? Ya. Oh, tadi Mister coba cari-cari apa? Pak Hendro coba cari-cari Oh, tadi. oh ya. Jawabnya, kalau jawabnya Benar, apa ya? Pak. Genki desu. Watashi wa genki desu. Ah gitu. Genki desu ya. Oh, oh genki desu, genki desu. Ya, Oke. Oke. Aduh, terima kasih Tasya sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita lah, sama-sama. sharing pengalaman Tasya. Ah, baik Tasya, mungkin boleh di awal ini bisa memperkenalkan diri ya. Tasya dari mana asalnya, lalu Hmm. ah, sekarang di mana? Silakan Tasya. Halo, nama saya Anastasia Devitanian Elce. Biasa dipanggil Tasya. Dulu saya muridnya Pak Hendro di SMA Don Bosco 3 Cikarang. Sekarang saya lagi studi S2 di Jepang, tepatnya di Tokyo, mengambil jurusan ilmu dan teknologi hayati atau biologi. Oh, biologi, ilmu teknologi dan hayat. Iya, Iya, ini ya. Tasya ini salah satu anak yang pintar ya di kelas waktu saya ngajar nih. Jadi salah satu yang pintar nih. Oke, baik. Berarti Tasya sekarang mengambil studi S2 di Tokyo ya, langsung di kota Tokyo ya, tidak di kota-kota lainnya ya, di Tokyo Ya, ya. ya di Universitas Tokyo. Universitasnya apa? Eh, Namanya Tokyo Institute of Technology. Oke, baik. Nah, Ah, baik Tasya. Berarti dari Cikarang, tapi sebelumnya S1-nya di mana, Tasya? sebelumnya saya S1 di ITB, jurusan kimia. Kimia ya, dari kimia terus kenapa Ya, S2-nya ke biologi? Itu ada pindah ya. enggak, tapi karena Ya, pilihan itu pasti kayaknya memang pasti ada kaitannya ya. ada kaitannya, tepatnya di akhir-akhir tahun S1. Oke, di akhir-akhir tahun S1. Soalnya, ya, Hmm. Oke, baik. Berarti sekarang ini sudah berapa lama nih Tasya? Artinya studi S2 ini sudah jalan berapa tahun? sekarang baru 1 tahun 6 bulan, saya udah di semester terakhir. Jadi, Oh, ya, jadi 2 tahun studinya, terus wisudanya kemungkinan di September oh di tahun September. ini. Ya. Oh, luar biasa, mantap ya. Selalu on time ya, tidak tidak molor-molor waktunya. Amin. Iya, berarti eh, setelah tamat S1 itu masih berarti langsung S2-nya atau masih kerja dulu atau cari pengalaman bekerja? Em, Setelah S1, saya tak lulus tahun 2020, terus saya ke Jepang itu 2021 Oktober. Jadi sekitar 1 tahun. Itu sebenarnya saya kerja di kampus sih sama dosen pembimbing saya, jadi bantu-bantu jadi asisten. Oke. Hmm. Asisten di Jepangnya nih ya. Eh, Bukan di Oh, ITB. sorry. Waktu di ITB, oh Ya, jadi setahun itu eh, jadi asisten dosen ya di ITB. ya. Mm-mm. Oke. Jadi akhirnya sesudah itu memutuskan untuk kemudian ambil S2 ya. Wah, Ya, itu ya. luar biasa sekali Tasya. Berarti eh, memilih memilih untuk ambil S2 itu dengan jalur beasiswa atau kemudian atau biaya pribadi. Saya puji Tuhan dapat beasiswa. Beasiswanya dari Kementerian Pendidikan Jepang. Namanya MAX atau Monbuka Gakusho. Oh, oh Nah, Mister itu Mister mau ya ikut ikut ucap namanya tapi kayaknya susah ya. salah. Susah. MAX aja panggilannya. Mm, Hmm. Itu beasiswanya full sih. Jadi biaya pendidikan nggak bayar, pendaftaran sama uang kuliah sama sekali tidak bayar, sama dapat uang jajan untuk tinggal, hidup, makan, dan lain-lain. mm. Ah, emang ya kalau proses beasiswa ya. Jadi kalau untuk Tasya kayak Pak Hendro ini tidak ragu ya untuk bisa kalau bisa berkompetisi dapatkan beasiswa kayaknya mudah nih.
Enggak, Pak. Ah, Enggak juga, Pak. oke. Kan kadang-kadang kan ada orang yang dia Hmm. coba 2 3 kali susah Hmm. masuknya terima beasiswa, tapi kayak kalau Tasya langsung ya, tek Enggak, Pak. ketahuan. Sebenarnya saya Atau gagal, Pak. gimana? Oh ya, Sebenarnya saya itu jadi tahun terakhir saya S1 di ITB itu waktu saya masih kuliah saya udah daftar. Saya udah daftar kuliah S2 di Jepang dan beasiswa juga. Tapi karena saya sambil kuliah juga di ITB, sambil daftar, interview dan lain-lain tuh saya kurang persiapan. Sebenarnya juga kurang dipikirkan secara matang juga. Jadi waktu itu saya tidak diterima beasiswanya. Jadi setelah saya lulus baru saya daftar lagi. Mungkin karena waktu itu tuh lebih lowong kan, udah nggak ada kuliah lagi, udah ada sidang S1 dan lain-lain. Jadi saya lebih fokus untuk mempersiapkan interview, tes dan segala macamnya. Nah, setelah itu baru saya keterima. Jadi saya sempat gagal. oh sempat gagal sekali ya. Tapi itu karena tidak Ya, fokus ya, karena tidak fokus. ya karena belum siap juga sih Pak. Kan ya peserta yang lain lebih 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 siap dan lebih lebih matang. Oke. Ya. Ah, itu menarik sekali nih, Tasya. Kenapa kemudian memilih ke Jepang nih? Ah, boleh boleh diceritakan kenapa Uh, memilih ke Jepang ya untuk melanjutkan ya. studi lanjut ini? Sebenarnya saya dari dulu itu pengen kuliah ke luar negeri. Dan kalau saya bilang ke orang tua itu, terutama ke papa itu uh, mungkin dia ada sesuatu dengan Jepang, dia tuh bilangnya Jepang-Jepang terus. Jadi menurut saya kesempatannya paling besar di sini nih. Ada juga sebenarnya di Eropa dan lain-lain, tapi kalau saya lihat itu kesempatan buat dapat beasiswa full itu kurang tidak segampang Jepang. Jadi karena peluangnya paling besar di sini, jadi saya cobalah ke Jepang itu. Oke. Jadi karena apa ya cerita orang tua dari papa sendiri lalu Hmm. kemudian juga melihat karena peluang ya, peluang Ya, besarnya ke Jepang maka keputusan kemudian tujuannya ke Jepang. Nah, ya. Tasya, ini kan nanti pasti akan banyak orang juga untuk mendengar ini sharing ini kan. Eh, apa persiapan-persiapan yang Tasya lakukan? Artinya setelah fokus ini ya, apa yang Hmm. langkah-langkah yang Tasya lakukan supaya bisa goal, bisa dapat beasiswanya. Tasya. Ah, waktu itu pertama pasti cari dulu universitasnya sama jurusannya mau apa. Juga dicocokin sama jurusan kita sekarang. Karena untuk beasiswa Max ini dia lebih menganjurkan buat yang bidang ilmu pengetahuannya itu sama. Dari Linear misalnya ya. satunya dari sains, jadi lebih dianjurkan untuk yang ke sains lagi gitu. Jadi saya juga daftarnya yang cari-cari yang di sains juga. Terus cari juga jurusan yang kita sukai, terus mulai cari-cari informasi sih. Sebenarnya yang paling sulit itu di tahap cari-cari informasi. Karena harus benar-benar kumpulin secara lengkap dan cek juga deadline-nya. Setelah itu kalau udah dapet informasinya tinggal ikutin aja. Misalnya disuruh kumpulin ini, disuruh tes bahasa Inggris. Terus ada interview, belajar buat interview. Gitu sih. Mungkin Oke. kalau di interviewnya sendiri ada tips-tipsnya tersendiri sih. Kalau interview Oke. Baik, ya. tidak perlu sampai ke mendalam ke interview. Tapi menarik nih, Tasya. Tadi tuh Pak Hendro pikir, apakah Hmm. kemudian ketika kita pilih ke Jepang, lalu bahasa Jepang itu menjadi sebuah keharusan persyaratan di beasiswa Ah, itu, ataukah hanya bahasa Inggris saja cukup untuk itu? iya ya. Kalau di Jepang itu karena saya daftarnya untuk S2, jadi kalau di Jepang untuk S2 dan S3-nya itu mereka banyak program internasional. Dan yang saya daftar ini adalah program internasional, jadi saya sama sekali tidak diminta kemampuan bahasa Jepang. Oke. Tapi kalau mau kuliah S1 ke Jepang, itu wajib bisa bahasa Jepang. Kalau nggak bisa bahasa Jepang pun mereka sebelum kita S1 akan disekolahkan dulu di sekolah bahasa Jepang di sana selama 2 tahun baru boleh
sekolah, baru boleh masuk S1. Oke, jadi kalau Itu. misalnya berarti kalau adik-adik atau teman-teman yang dari SMA kepingin ke Hmm, Jepang, berarti mau tidak mau ya langkah pertama ya menguasai bahasa Jepang. Atau kalau tidak lulus dulu, kemudian baru ngambil itu ya 2 tahun di sana ya, ya, supaya bisa kuasai ya, bahasa. harus Wah, bisa bahasa Jepang. tapi kalau untuk S2 dan S3 itu tidak jadi keharusan ya, cukup bahasa Inggris saja. Ya, ya, Dan bahasa Inggrisnya apa? TOEFL atau IELTS? bisa dua-duanya, TOEFL, IELTS, bisa juga, apa sih lupa namanya. Yang lain juga bisa kalau nggak salah. Tapi saya ambilnya IELTS kemarin. Oh, IELTS. Berapa poinnya? IELTS. Berapa Kemarin skornya? nggak terlalu gede sih Pak, 7,5. Wah, itu sudah orang kan rata-rata kan 7,0 ya. Minimal, kalau di Jepang itu untungnya minimal cuma 6,5. 6,5 ya. Ya, Arti kalau sudah ya, di 7,5 itu atas kan itu sudah aman. aman banget ya. Iya, aman. Oke, oke, baik, luar biasa ya. Berarti memang eh, butuh fokus, kemudian mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan deadline-nya ya. Dan kemudian Ya, ya eh, ya, melengkapi dokumen-dokumen yang disiapkan ya, kita ya. ya, Baik, Tasya. Ah, tadi menarik ya, tadi kan sudah prosesnya sampai ke Jepang. Oke, kita bisa ingin tahu ketika pertama kali sampai ke Jepang, lalu kemudian di Tokyo, ya, apalagi hadir di Tokyo, ibu kotanya negara Jepang, dengan suasana yang baru, dengan tentu saja kebiasaan-kebiasaan yang kamu lihat dari orang Jepang sendiri. hmm, Apa tantangan bagi kamu sebagai seorang perempuan Indonesia, kemudian datang ke Jepang? Apa kira-kira tantangan pertama, lalu kemudian yang kamu alami sampai hari ini, apa itu Tasya? Boleh ya. cerita? Sebenarnya selama saya hidup, masa-masa paling menantang di hidup saya itu selama saya di Jepang, Oke, jujur. kenapa itu? Karena hidup di Jepang itu paling penting harus bisa bahasanya. Jadi kalau nggak bisa bahasanya, walaupun bisa bahasa Inggris itu benar-benar sulit sekali. Jadi harus bisa bahasa Jepang. Ya. Terus yang menantang pasti proses adaptasinya karena ternyata Jepang itu beda banget sama Indonesia. Nah, beda bangetnya gimana itu? Wah, Hmm. mungkin Sebenarnya contoh, nggak contoh, beda-beda banget. Contoh ya, contoh nih. eh, mereka itu lebih individualis. Eh, Selama saya di Jepang itu saya berasa tinggal di masa depan, Pak. Ini Saya itu, kayak nonton Doraemon, Nobita yang mereka di iya, apa ya? bener, iya, iya. Jadi beda banget sama Indonesia. Em, Orang-orangnya pun beda banget. Mereka lebih individualis dan lebih kaku sih menurut saya. Jadi lebih tertutup. Jadi yang paling sering saya alami itu suka merasa kesepian karena mereka itu tertutup, individualis. Jadi orang di sana tuh mementingkan urusan sendiri-sendiri. Jadi mereka nggak mau ngurus urusan orang lain. Mereka juga nggak mau urusan mereka diurus oleh orang lain. Kayak gitu. Tantangan luar biasa ya. Lalu Ya, ketika misalnya kamu belanja, ngomongnya hmm. apa? Akhirnya susah dong. Awal-awal itu saya ngomong bahasa bahasa Jepang yang sangat-sangat tidak bagus. Oh gitu. Mereka, Iya, jadi bahasa Jepang itu eh jadi mereka ada bahasa Jepang misalnya untuk iya dan mau beli gitu-gitu, tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari bahasanya bukan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditranslate, misalnya saya mau beli ini, bisa ditranslate dalam bahasa Jepang. Tapi sebenarnya yang mereka pakai itu bukan translatannya. oh Iya, gitu. bahasa yang lain yang kita tuh harus dikasih tahu. Jadi benar-benar bahasa sehari-harinya beda sama bahasa kamus lah istilahnya. Gitu. Jadi mereka waktu pertama saya ngomong, mereka kayak nggak ngerti. Saya ngomong apa, saya juga nggak ngerti mereka ngomong apa. Eh, iya, iya. Dan mereka itu walaupun mereka itu bahasa Inggrisnya kurang
apa ya, kurang mereka sangat lebih apa ya, menjauhi bahasa Inggris. Mereka itu sebisa mungkin nggak pakai bahasa Inggris deh, walaupun sebenarnya mereka ngerti, cuma mereka nggak berani buat berbicara bahasa Inggris, dan mereka juga nggak terlalu akan menjauhi kita kalau misalnya tahu kita cuma bisa bahasa Inggris. Oh, kayak gitu ya. Gitu. Tapi ini apa namanya yang tadi disebutkan soal tidak sukanya berbahasa Inggris itu bukan karena mereka apa ya rasa mereka lebih mencintai bahasa Jepangnya, bukan ya? Kan sama Bukan, seperti orang Prancis kan, kalau tidak salah tuh orang Prancis kan karena rasa bangganya dengan bahasanya sendiri, kemudian tidak mau belajar bahasa Inggris. Tapi bukan karena itu ya? Bukan karena itu. Kalau kata orang Jepangnya itu mereka di Jepang itu dulu ada fobia bahasa Inggris. Jadi mereka takut berbahasa Inggris karena mungkin mereka bahasa Inggris kan diajarinnya mungkin bukan untuk semua orang. Jadi untuk misalnya yang udah SMA aja atau yang udah kuliah aja. Tapi kalau sekarang mungkin udah diajarin dari kecil. Cuma itu baru-baru akhir-akhir ini aja. Cuma dari dulu itu bahasa Inggris itu tidak diajarkan buat semua orang di Jepang. Jadi mereka ini sebenarnya mereka takut berbahasa Inggris. Sebenarnya mereka bisa, cuma mereka takut aja. Iya, takut salah, takut aneh gitu. Oke, baik. Itu ya. Tapi setelah 1 tahun lebih ini akhirnya bisa ya, pelan-pelan bisa lah ya menghadapi hal-hal semacam itulah. Sudah terbiasa Iya, dengan hal itu ya. syukurlah. Nah, menariknya ini, Tasya. Dengan adanya beasiswa itu, Tasya ini tinggalnya itu macam apa ya? Maksudnya asrama mahasiswa kah? Ataukah kemudian memilih untuk tinggal sendiri atau bagaimana? Ya, kalau dari pilihan pertamanya itu dikasih pilihan untuk asrama. Sekarang saya masih di asrama. Jadi saya di asrama mahasiswanya. Tapi bisa juga kita memilih untuk tinggal sendiri di apartemen atau di share house sama teman. Tapi sekarang saya di asrama. Ya, kayaknya sampai akhir di asrama aja ya. Iya, udah tanggung. Lebih kayaknya kalau dipikir-pikir lebih hemat ya. Iya, lebih hemat. Sebenarnya kalau hemat atau enggak bisa diakal-akalin sih Pak. Cuma alasan saya tinggal di dorm itu karena kalau di dorm ini jadi saya tuh satu rumah ada 4 kamar perempuan semua. Jadi sekarang saya kebetulan 2-nya udah pergi. Jadi sekarang saya berdua sama teman saya orang Pakistan. Nah sebenarnya alasan saya tinggal di dorm itu supaya saya nggak kesepian aja. Kalau berdua kan lebih enak. Kalau sendiri tuh takut kenapa-napa, nggak ada teman ngobrol dan lain-lain. Jadi saya pilih asrama. Iya, selain itu mungkin apa ya, pergaulan internasionalnya lebih terasa kali ya dengan bersama dengan di asrama ya, itu ya. Benar-benar. Baik. Ya, berarti kalau tadi karena beasiswa berarti di cover semuanya ya, Tasya? Di cover semuanya. Kesehatan pun di cover. Apa saja dia? Jadi selain biaya kuliah itu ada biaya uang jajan atau uang hidup itu sebesar 147.000 yen atau sekitar 15 jutaan. Itu terserah kita buat apa aja. Jadi kita buat bayar asuransi, kita buat bayar tempat tinggal, buat beli makan, buat semuanya itu terserah kita. Yang penting mereka kasih duit segitu. Per bulan itu ya? Itu per bulan. Tapi untuk kalau dihitung-hitung nih, dengan 15 juta itu cukup atau berlebih tuh? Tergantung nggak? Atau bagaimana? Untuk Tasya sendiri. Karena saya tinggal di Tokyo. Di Tokyo itu biaya hidupnya sangat-sangat tinggi menurut saya. Tinggi banget. Jepang sendiri menurut saya biaya hidupnya udah tinggi, dan di Tokyo lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya di daerah yang jauh dari ibu kota itu lebih benar-benar bisa dilihat perbedaannya lebih kecil. Jadi karena di Tokyo itu tinggi, dan semenjak corona itu
di Jepang itu udah inflasi, jadi benar-benar naik semua harganya. Benar ya. Jadi lumayan tidak kurang sih uangnya, cuma harus pintar-pintar ngatur juga. Hmm. Oh, baik, jadi memang harus pandai-pandai lah ya menggunakan uang yang ada. Ya. Baik, Tasya. Kalau menurut kamu ya, tadi kan sudah cerita tentang bagaimana sikap karakter orang-orang Jepang. Ada nggak karakter, kebiasaan atau prinsip orang Jepang yang menurut kamu itu baik dan positif dan kemudian itu kamu ambil dan coba kamu praktekkan dalam hidup? Ada tidak, Tasya? Ada sih. Orang Jepang itu sangat disiplin dan etos kerjanya tuh sangat tinggi. Itu benar-benar patut ditiru menurut saya. Jadi mereka itu benar-benar menghargai waktu, budaya tepat waktu tuh harus dan mutlak di sini. Jadi telat 1 menit, karena saya juga pernah kerja part time. Waktu itu kerja part time saya pernah telat 1 menit karena telat dari kampus, buru-buru belum selesai, terus langsung ke sana telat 1 menit. Terus di situ saya ditegur, kalau mau telat 1 menit harus bilang dari sebelumnya. Kalau saya akan telat 1 menit karena kalau kamu telat 1 menit semua kerjaan bisa terpengaruh gitu. Jadi harus benar-benar menghargai waktu orang lain dan waktu kita sendiri gitu. Sangat disiplin juga sih. Jadi mereka itu benar-benar cinta kerja. Menurut saya ya, Workaholic kah? sangat-sangat. Iya, menurut saya bahkan Hampir. hampir ke batas. Jadi hampir di batas baik dan tidak baik. Oh gitu ya. Benar-benar tidak kenal waktu. Jadi walaupun hari libur pun mereka akan tetap mikirin kerja gitu. Biasanya ya kebanyakan. Karena mereka itu dari kecil udah ditanamkan kalau kamu mau punya uang kamu harus kerja. Jadi di sini banyak banget anak-anak yang masih SMA tapi udah kerja part time. Banyak kerja part time, terus ya benar-benar mereka udah ditanamkan dari kecil kalau harus kerja gitu. Baik, tadi menarik tadi, sempat singgung tadi. Tasya memilih untuk nyambi. Nah, Ya. kira-kira kalau orang biasa ditanya ya, mahasiswa itu diperbolehkan nyambi itu jenis kerjaannya apa saja tuh? Lalu berapa lama atau berapa jam? Ada aturan semacam itu kah? Oh ada. Kalau untuk jenis pekerjaannya nggak ada, tapi yang pasti ada aturan seminggu itu ada batas jamnya. Saya lupa batas jamnya berapa. Tapi yang penting ya pasti ada batas jamnya dan nggak boleh melewati batas jam itu. Gitu. Berarti waktu itu apa? Nyambinya apa, Tasya? Waktu itu saya 1 tahun kerja di restoran, Pak. Jadi di restoran itu saya jadi asisten, jadi tukang cuci, jadi tukang bersihin ayam, gitu Pak. Tukang kupas-kupas, kayak gitu, pokoknya chef minta apa saya kasih. Jadi saya bantuin chef. Bantuin chef. Bersih-bersih. Gitu. Dong, asisten chef dong. Ya pekerjaannya sangat-sangat fisikal. Jadi kerja di sana itu biasanya dari jam 6 atau jam 5 sore sampai jam 11 malam. Itu lumayan jauh. Saya kerja waktu itu di Shibuya. Shibuya itu pusat Tokyo. Jadi itu benar-benar kota paling ramai di Jepang. Itu Shibuya. Di situ benar-benar banyak restoran, banyak mall, dan benar-benar ramai banget. Oke, Shibuya ya. Sempat dengar sih, sempat dengar ya. Shibuya. Ya. Oke, berarti setahun ya? Setahun lebih. Setahun, ya. Tapi pertama kali cuci apa kan? Emang di rumah waktu di rumah biasa cuci. Sebenarnya saya pun kaget, Mbak. Saya pikir saya daftar, kan mereka lihat saya
badannya kecil, nggak terlalu tinggi, masa dikasih kerjaan yang berat gitu kan. Oke. Ternyata bener-bener saya hari pertama kerja itu langsung pegel-pegel seluruh badan kan. Bawa piring, terus cuci piring, bener-bener. Dan harus cepet karena di situ cuma saya yang tugasnya itu. Oh, jadi tenaga penting dong ya? Iya. Jadi kalau ada saya itu numpuk berantakan ya? Iya. Oke. Baik, pengalaman yang bagus ya, artinya melatih diri untuk maksudnya bertahan dengan situasi-situasi yang seperti itu, yang mungkin sewaktu di Indonesia tidak mengalami itu ya, tapi ternyata di Jepang ya mengalami hal-hal semacam itu. Kayaknya menarik kan, Tasya? Iya, menarik Pak. Oke. Baik, Tasya. Artinya nyambi untuk para mahasiswa itu selain di resto, sejauh yang didengar, nyambi apa lagi ya? Sekarang saya ada part-time job juga, tapi lebih santai. Saya ini ngajar bahasa Inggris ke anak SD. Gitu. Jadi kebanyakan anak-anak luar negeri yang kuliah di Jepang itu kerjanya ngajar, kalau enggak di kayak Lawson gitu, convenience store, jadi kasir gitu, atau enggak ngepak barang gitu sih Pak. Ada juga yang kerja jadi supir dan jadi pemandu turis, jadi pemandu wisata. Pemandu wisata, oke. Di antara jenis kerjaan itu ya, range salary-nya gimana tuh? Yang paling bagus apa tuh? Yang gajinya paling wow sih pemandu wisata. Oh, pemandu wisata. Sama supir. Tapi kayaknya untuk dua jenis kegiatan itu agak memakan waktu yang cukup banyak ya? Iya, betul. Hampir seharian, jadi 3 hari, 5 hari gitu. Oke. Waktu kerja di resto itu sempat bawa makanan pulang nggak? Saya selalu dikasih makanan pulang, Pak. Oh, ada ya? Disiapin ya? Saya selalu dikasih makanan pulang gratis. Oh, enak dong ya. Jadi kayaknya lebih bagus di resto ya. Setidaknya menghemat lah. Iya, betul. Menghemat makanan. Iya. Baik, Tasya. Ini luar biasa ya. Jadi hidup di Jepang selain dengan dinamika perkuliahan, ternyata ketika kita memilih untuk nyambi pun ternyata banyak pengalaman menarik. Iya. Oke. Kita kembali ke dunia pendidikan lah, dunia sekolah kamu. Waktu apa tantangan yang paling kamu alami ketika mulai terjun ke perkuliahan S2? Jujur menurut saya perkuliahan di sini tuh lebih mudah daripada waktu saya di ITB. Waktu saya di ITB itu rasanya saya belajar pun belum tentu lulus ujian, Pak. Oh gitu ya, ITB ya? Okay. Iya. Kalau di sini tuh mereka itu lebih karena saya juga S2 di Jepang, jadi S2 di Jepang itu sistem kuliahnya itu berbasis penelitian, atau jadi saya masuk ke satu lab, terus nanti kepala lab itu adalah dosen pembimbing saya. Jadi saya kerjanya itu penelitian di sini. Nah, sebenarnya saya juga ngambil kelas, tapi karena di S2 di Jepang itu fokus penelitian, jadi mereka untuk kelas-kelas itu tugasnya itu nggak dikasih yang terlalu susah. Jadi ujiannya pun nggak terlalu susah. Jadi kan kayak ujian di dulu waktu S1 di Indonesia yang benar-benar susah dan harus belajar, ini lebih ke kita aplikasikan apa yang kita pelajari waktu di kelas gitu. Jadi kayak jelaskan apa yang kamu pelajari tadi di kelas, terus jelaskan pendapat kamu tentang ini. Kebanyakan esai sih. Kebanyakan esai gitu. Jadi menurut saya pendidikan kesulitannya itu jauh lah daripada di Indonesia. Tapi sedengar saya juga di Indonesia itu lebih sulit Pak pendidikannya. Maksudnya soal-soalnya dan ujian-ujiannya. Jadi
berbanggalah kalian kalau kalian kuliah di Indonesia. Karena kalau misalnya kalian bisa lulus di Indonesia, di tempat lain tuh lebih susah. Lebih gampang. Lebih gampang ya. Jadi Iya, ketika lebih kita gampang. kuliah di luar negeri, yang penting bagus bahasa Inggrisnya pasti lulus ya. Iya, otomatis lebih pintar, Oke, oke, dijamin. oke ya. Good, good, good. Ya, ya. Hmm. Baik, Tasya. Dari sharing-sharing itu memang akhirnya eh apa ya? Lebih pada apa ya? Praktis ya. Praksis ya, ya Iya, di dua ya. Ya, iya, tidak tidak banyak hafalan, tapi karena bidang ilmunya research ya, iya, jadi memang lebih banyak praktek ya, research terus ya. iya. Ya, ya. Iya. Oke, baik. Di antara pertemanan kalian di apa di Hmm, S2 itu, rata-rata hmm, rata-rata teman-teman sekelas itu ada yang dari Indonesia kah atau kebanyakan lebih multi ya, datang dari berbagai macam iya. negara? Banyak dari negara lain sih. Dari negara sesama Asia Tenggara juga banyak kayak Thailand, Filipina, terus Vietnam itu banyak. Terus juga kalau dari selain Asia itu kurang begitu banyak. Mungkin ada sih Rusia, eh, tapi kalau misalnya Eropa seperti kayak Prancis, Jerman itu agak jarang sih kalau di Jepang. Tuh. Oke, Kebanyakan Asia sih. banyak ke Asia Gitu. ya, ke Jepang. Ya, Kalau sama memang, Amerika oh, kayak Brazil, Argentina gitu-gitu. Amerika Latin ya? Ya. Amerika Latin ya, Amerika Latin. Ya. Oke, Tasya. Ya, waktu kamu pertama kali kemudian berangkat ke Jepang, itu pesan Hmm. apa nih? Pesan apa dari orang tua yang kamu masih ingat? Dan itu kemudian menjadi semacam pegangan bagi kamu untuk hidup di negeri orang ya, di tanah rantau yang jauh. Apa pesan Hmm. orang tua? Pesan orang tua, kalau ada apa-apa bilang, dan jangan lupa berdoa sama ke gereja sih. Oh, kamu ke gereja emang? Di Jepang ini saya belum pernah gereja di Jepang. Saya cuma online aja, Pak, dari Online. Indonesia. Soalnya di Jepang itu gerejanya itu jadi apa ya? Gerejanya itu mereka berbeda gitu. Oke. Apa Iya, peribadatannya berbeda ya? iya. Nah, pas nih. Apa suasana kehidupan religius masih orang-orang Jepang sendiri itu seperti apa ya? Maksudnya gambaran mereka di sana tuh. Maksudnya sangat religius kah ataukah sudah sudah lebih apa ya istilahnya lebih profan, lebih sekuler orang-orang Jepang itu? Ataukah mereka masih dari sisi religiusnya masih tetap ada? Menurut yang kamu lihat di Tokyo ya terutama. Kalau hmm, terutama di Tokyo ya. Kalau di Tokyo itu mereka itu kebanyakan ateis. Jadi kebanyakan tidak ada agama di sini, Pak. Dari dulu juga tidak ada agama. Kalau ada agama pun karena bawaan keluarga. Biasanya itu Buddhis. Bagus ya. Tapi walaupun mereka keluarganya Buddhis, kadang mereka lebih banyak memilih untuk jadi ateis. Gitu. Jadi di sini tuh kalau libur-libur nasional tuh sangat berbeda sama di Indonesia. Kalau di libur Indonesia kan banyak libur-libur nasional yang karena keagamaan. Kalau di sini libur nasional tuh karena hari gunung, hari air, hari anak-anak. Jadi Natal itu nggak libur, Natal nggak ada libur-libur karena agama. Karena di sini mereka tidak memeluk agama, jadi mereka lebih sekuler sih. Sebenarnya. Oh, jadi ada hari gunung itu libur, hari Iya, air libur ya. libur, libur, hari air libur. Menarik sekali ya pola pikir orang-orang Iya. Jepang ini ya. Iya, Ya. karena mereka merasa, oh yang memberikan mereka bisa makan itu karena gunung Alam. dari alam gitu kan, Ya, gitu. praktis Jadi sekali mereka ya, maksudnya merasa praktis tanahnya sekali ya itu, cara berpikirnya ya. ya, Simple ya. iya, iya simple. Oke, oke, oke. Menarik ya. Orang Jepang di Tokyo ya. Oke, baik Tasya. Nah, ini tadi Iya, bahwa memang
orang tua berpesan untuk kalau ada apa-apa selalu kontak. Lalu Ya. kemudian ada tidak kemudian semacam pesan bahwa oh kamu tuh tinggal di negeri orang, kamu harus ngapain, harus berbuat apa dan sebagainya. Hmm, nggak ada sih, Pak. Jadi mereka kayaknya udah tahu saya harus ngapain. Oke, intinya ada apa-apa kontak orang tua ya. Iya, iya. Jangan sendiri, karena jauh, nggak ada yang jagain. Kalau ada sakit, bilang gitu-gitu. Baik Tasya, kita lanjutkan lagi. Nah, Hmm. ya Tasya, setelah berada hampir 1 tahun lebih, bagi kamu secara pribadi, apa kira-kira prinsip yang harus dipegang oleh seseorang yang memilih untuk merantau, belajar di luar negeri? Kira-kira apa prinsip yang utama atau perlu dimiliki oleh para perantau atau orang yang belajar di luar negeri? Prinsip yang paling utama ya. Sebenarnya menurut saya untuk kuliah di luar negeri apalagi dan hidup sendiri itu dibutuhkan kedewasaan sendiri. Jadi udah bisa tanggung jawab sama diri sendiri, sama waktu sendiri. Jadi karena di luar negeri itu nggak ada yang larang untuk kita ngapa-ngapain, jadi bebas. Jadi sebenarnya karakter asli kita harusnya akan keluar pada saat kita di luar negeri, karena nggak akan ada yang ngelarang kita, nggak akan ada yang tahu kita ngapain gitu kan. Jadi kita yang harus bisa tanggung jawab sendiri. Kalau misalnya kita buang-buang uang, nanti dampaknya juga langsung ke kita sendiri. Jadi nanti kita nggak bisa makan, nanti kita nggak bisa nabung, itu dampaknya langsung ke kita sendiri. Jadi kita sendiri yang ngerasain. Jadi dana kalau kita itu kita harus ngapain? Kita harus bisa menyelesaikan masalah sendiri juga. Jadi menurut saya kalau misalnya kuliah ke luar negeri itu harus dewasa dan siap sama segala tantangan gitu. Dan kalau misalnya apalagi kita udah diajarin dari dulu gimana prinsip-prinsip di Alkitab, itu juga ya itu pilihan masing-masing, tapi tergantung pilihan masing-masing sih. Dan nanti dampaknya juga ke diri kita masing-masing gitu. Seperti kata kitab suci, apa yang kamu tabur nanti kamu tuai juga tuh akhirnya ya. Iya. Iya, Tasya. Kalau kita bicara tentang negeri Jepang, kayaknya negeri Jepang ini kaya dengan berbagai macam festival ya. Ya. Nah, di Tokyo Ya. sendiri festival yang paling terkenal atau yang paling disukai oleh orang Jepang atau orang Tokyo sendiri apa ya? Kebanyakan festival di Tokyo itu waktu summer atau musim panas. Jadi bulan Juli itu banyak festival kembang api. Sama ada juga festival Sky Lantern, jadi menerbangkan lampion malam-malam gitu. Isinya harapan untuk tahun ini gitu, nanti diterbangkan. Terus ada juga kalau musim semi ada festival bunga sakura tuh. Tapi banyak sih, kebanyakan festival itu di bulan Juli sih, jadi musim panas. Ya. Sejauh ini pernah nggak jalan-jalan selain di Tokyo, jalan-jalan kemana? Saya pernah ke Osaka, ke Kyoto, walaupun nggak lama. Terus saya pernah juga ke daerah utara, itu ada Tohoku area, ada Sendai. Sendai itu yang tahun 2010 kena tsunami besar. Itu di situ. Belum pernah lintas pulau sih, baru di pulau utamanya aja. Itu apa? Hokkaido. Lintas pulau itu ya Hokkaido di utara. Iya. Kalau Tokyo ini apa? Pulaunya Tokyo apa? Itu Kanto area. Selama di Jepang itu komunitas orang-orang Indonesia sendiri pernah gabung gitu? Iya, di sini lumayan kuat sih. Jadi ada komunitas orang Indonesia yang di universitas saya itu
Kalau di Jepang universitas saya itu dipanggilnya Tokodai. Tokodai. Tokodai jadi PPI Tokodai, Persatuan Pelajar Indonesia Indonesia. Tokodai. Iya, Oh ya, PPI ya, iya PPI. Persatuan Pelajar. Persatuan ya? Iya, Persatuan ya kalau nggak Pelajar salah. Indonesia. Kalau misalnya kamu ditawarin ya, dapat tawaran kerja yang Gimana? wow di Jepang, artinya Ya, tawaran kerja itu misalnya ya mungkin salary-nya bagus, kemudian juga peluang untuk mengembangkan ilmu kamu juga lebih pas di Jepang. Apakah hmm. kamu akan memilih tetap di Jepang ataukah memilih kembali ke Indonesia? Sebenarnya saya udah dapat tawaran itu. Saya udah dapat tawaran untuk lanjut S3 di universitas sama, dapat beasiswa juga. Tapi saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Kenapa? Selain karena S3 itu kan butuh komitmen yang besar kan, 3 tahun. Ah, Terus jenjang karir dan segala macam. Saya merasa kalau saya sih gak ada alasan yang terlalu ribet sih, lebih karena emang terpanggilnya untuk pulang ke Indonesia sih Pak. Oke. Emang pengen cari pengalaman kerja dulu. Kalau Atau ada misal eh, pergi pun mungkin akan coba ke selain Jepang. artinya ganti lah ya, ganti tujuan negara lah ya, Ganti ya, ganti suasana yang baru, lain. suasana baru. Baik Tasya, ini luar biasa sekali. Terima kasih nih ya. Cerita-cerita kamu itu membangkitkan banyak hal ya, terutama kalau siapapun yang nanti mendengar atau nonton podcast ini paling tidak ya terinspirasi ya. Kalau ingin ke Jepang, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan. Lalu kemudian, oh ternyata hidup di negeri orang itu tidak mudah. Pandai-pandai menjaga diri, Hmm, pandai-pandai membawa diri ya, ya, supaya kita tidak ya, menimbulkan masalah di negeri orang. Nah, ya. oke. Ada lagi nggak sesuatu hal yang mungkin yang menarik dari negeri Jepang yang kira-kira itu kalau kamu bagikan itu bisa ya jadi menginspirasi kami-kami yang ada di Indonesia ini. Hmm. Di Jepang itu yang paling saya lihat itu pendidikannya itu cukup berbeda sama Indonesia. Jadi kalau di Jepang itu mereka dari SD itu daripada ilmu kayak matematika, sains atau yang lain itu lebih ditekankan pendidikan karakter di sopan santun. Jadi mereka selama 3 tahun SD itu nggak ada ujian. Jadi mereka itu belajarnya cuma bagaimana cara menyapa orang lebih tua, bagaimana cara membuang sampah di Jepang itu sampahnya itu harus dibuang sesuai kategori kan. Jadi gimana cara buang sampah, terus gimana cara menyeberang. Jadi kalau di Jepang itu banyak bakal ngelihat anak-anak SD pergi ke sekolah sendirian, naik kereta sendirian, nyebrang sendirian. Jadi mereka udah diajarin untuk mandiri dari kecil karena orang tuanya bekerja, jadi mereka nggak boleh merepotkan orang tuanya, mereka harus ke sekolah sendiri mau seberapa pun itu jauh rumahnya. Jadi mereka udah diajarin jalan sendiri ke sekolah, naik kereta sendiri, menyeberang sendiri, dan mereka diajarin etika kayak etika menyeberang pun mereka diajarin. Jadi sebelum menyeberang mereka bakal nunduk dulu, makasih, udah berhenti mobilnya. Terus setelah nyebrang juga mereka nunduk lagi bilang makasih. Jadi bener-bener sopan santun, disiplin itu tuh jadi fondasi pendidikan di sini sih sampai tahun ketiga. Jadi mereka baru belajar kayak baca tulis hitung itu agak telat daripada di Indonesia. Tuh. Jadi diutamain pendidikan karakternya dan di sekolah itu nggak ada petugas kebersihan karena mereka yang harus tanggung jawab sama kebersihan sendiri. Jadi mereka yang harus membersihkan sekolah sendiri, terus merawat lingkungan sekolah sendiri itu mereka benar-benar diajarin mandiri dari kecil. Tuh. Tapi menarik nih. Baik, orang tua tuh tidak merasa ketakutan kah kalau misalnya anaknya diculik dan sebagainya tuh?
Atau bagaimana tuh Kayaknya gambaran? Heeh. kayaknya tidak pernah deh. Di sini mungkin karena aman juga ya. Jadi saya benar-benar pertama juga saya melihat kayak masa sih anak kecil baru SD kelas 1 itu pergi sendiri, tapi benar-benar mereka pergi sendiri. Jadi mereka kalungin kartu keretanya itu, dan mereka jalan sendiri gitu. Kalau TK itu mungkin masih temenin sama gurunya, jadi masih diajarin cara nyebrang sama gurunya. Tapi kalau udah SD itu udah sendiri, Ya, mungkin benar-benar karena mandiri. situasi aman ya, sehingga orang tua berani ya untuk melakukan itu ya. Ya, Kalau di iya, sini ya, kalau di Indonesia iya. jangan. Eh, kalau di Indonesia sini, itu kan banyak ketakutan tuh, tiba-tiba iya, anaknya diculik dan sebagainya. iya, pastinya sih. Di Jepang itu sebetulnya yang modern itu cuma Tokyo. Sisanya itu masih tradisional, sangat-sangat tradisional. Jadi benar-benar yang modern itu cuma Tokyo doang, sama ya kota-kota besar kayak Osaka. Tapi sisanya yang lain tuh banyak kuil-kuil, banyak Menarik. lebih. Jadi kayak kalau di persenin tuh 10% Jepang itu yang modern, sisanya tradisional semuanya. Hmm.